Jadi, maksimalisasi profit adalah proses jangka pendek atau jangka panjang di mana perusahaan dapat menentukan tingkat harga, input, dan output yang mengarah pada keuntungan tertinggi. Kompetisi non-harga, non-price competition, yaitu usaha penjual untuk mempengaruhi pembeli tanpa potongan harga atau diskon, tetapi dengan cara lain, misalnya perbaikan pelayanan dan peningkatan mutu atau kualitas. Baiklah, berikut akan kita bahas mengenai contoh persaingan non-harga. Yang pertama, loyalitas program. Loyalitas program merupakan sebuah program penghargaan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan untuk menjaga mereka tetap setia dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Selanjutnya, pengiriman bersubsidi. Artinya, perusahaan memberikan subsidi atau potongan ongkos pengiriman kepada pelanggan. Sebagai konsumen, tentunya kita akan lebih memilih produk yang memberikan subsidi pengiriman dibandingkan dengan yang tidak. Selanjutnya adalah nilai jual yang unik, yaitu sesuatu yang membuat produk menarik bagi konsumen dan berbeda dari pesaing. Misalnya dari segi dimensi produk seperti fungsi, fitur, kualitas, kinerja, desain, dan lain-lain. Selanjutnya, akumulasi ulasan positif. Ulasan positif tentunya sangat berpengaruh pada proses jual beli. Ambillah contoh kita sebagai konsumen. Tentunya kita akan lebih tertarik membeli produk yang ulasannya positif, dengan kata lain ratingnya bagus. Sebaliknya, meskipun produk tersebut sangat kita inginkan, tetapi jika ulasannya negatif atau ratingnya buruk, tentu kita akan mempertimbangkan kembali, bahkan mungkin tidak jadi untuk membeli produk tersebut. Yang terakhir, menyediakan layanan purna jual yang baik. Maksudnya, pelayanan baik yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen yang memiliki keluhan atau klaim setelah kegiatan jual beli berakhir. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesetiaan konsumen dalam menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Pembahasan berikutnya mengenai market struktur. Market struktur atau struktur pasar adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar. Menurut Arsyad dan Kusuma 2014, struktur pasar terdiri dari 7 unsur, yaitu 1. Distribusi penjual. Pada pasar persaingan sempurna, terdapat banyak penjual di mana tidak ada satupun perusahaan yang dapat mempengaruhi harga. Perusahaan di pasar persaingan sempurna akan menawarkan produknya dengan harga sama dengan opportunity cost untuk memproduksinya. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan akan memilih output optimal pada saat MR sama dengan MC. Profit perusahaan pada pasar persaingan sempurna tergantung pada average cost. 2. Distribusi pembeli. Jumlah dan besarnya pembeli berpengaruh terhadap struktur pasar. Pada industri mebel, jumlah pembeli cukup besar, sehingga kecil kemungkinan pembeli dapat mengatur harga. Namun pada produk yang dibuat atas dasar pesanan atau buy order, dalam kuantitas yang besar dan berkelanjutan, pembeli dapat menekan harga penjual. 3. Diferensiasi produk. Pada pasar persaingan sempurna, produk yang dijual adalah homogen, sehingga tidak mengenal diferensiasi. Diferensiasi produk terjadi pada struktur pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Diferensiasi bisa terjadi pada kualitas produk yang sama tetapi berbeda warna, rasa, dan lainnya, atau jenis produk yang sama tetapi kualitasnya yang berbeda. Diferensiasi produk dapat menciptakan market power, sehingga dapat menurunkan intensitas persaingan. Baik, selanjutnya yaitu halangan memasuki pasar. Hambatan pasar dapat diartikan sebagai hambatan masuk industri, yaitu kondisi di mana perusahaan potensial yang akan atau baru masuk ke dalam suatu industri, new entrants, mengalami kesulitan karena tidak memiliki banyak keunggulan kompetitif sebagaimana dimiliki perusahaan yang sudah ada sebelumnya dalam industri tersebut. Fenomena ini dapat terjadi karena faktor alamiah seperti perbedaan akses teknologi yang digunakan dalam proses produksi atau perbedaan struktur biaya antar perusahaan dalam industri, maupun faktor non-alamiah seperti sebagai berbagai tindakan existing firms yang dirancang untuk mencegah atau mengalami new entrants untuk bisa masuk ke dalam industri dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya itu struktur biaya. Struktur biaya ini berhubungan dengan bagaimana perusahaan dapat menciptakan skala ekonomi, lingkup ekonomi, maupun perubahan teknologi atau technological change
yang dapat memenangkan persaingan akibat operasi perusahaan efisien. Selanjutnya yaitu integrasi vertikal. Tujuan dari integrasi vertikal adalah untuk menjaga hubungan baik perusahaan dengan supplier maupun pembeli dalam rangka pengusahaan pasar melalui kekuatan penggabungan ataupun kerjasama yang intensif. Hasil dari integrasi vertikal adalah perusahaan mendapatkan minimasi biaya atau maksimalisasi profit. Selanjutnya yaitu konglomerasi. Konglomerasi bagi perusahaan menunjukkan apakah perusahaan berkonsentrasi pada satu jenis produk ataukah memproduksi berbagai macam produk yang berlainan. Selanjutnya yaitu performance. Yang pertama, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya. Yang kedua, efisiensi adalah suatu standar ukuran tentang keberhasilan suatu upaya atau program yang ditentukan berdasarkan besar kecil biaya yang digunakan untuk menjalankan upaya tersebut. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa suatu negara pada periode tertentu. Yang keempat, pekerjaan penuh adalah seseorang yang memiliki pekerjaan dengan jam kerja sekitar 8-10 jam per hari. Yang kelima, ekuiditas adalah jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham suatu perusahaan jika seluruh aset perusahaan dicairkan dan seluruh hutang perusahaan dibayar. Sekian dari saya.